Hai Coach, Halo, apa kabar? Selamat malam. selamat malam. Kamu tambahan Gimana ini Coach ya? kabarnya? Gimana Gimana Coach? kabar di Bandung? Kabar baik Coach. Di Bandung hujan, di Hong Kong gimana Coach? Sama, baru tadi hujan mulai, tapi cuma krimis, cuma sedikit Oh, ya. jadi di sana nggak ada banjir ya? Nggak ada, saya lihat kemarin di berita itu banyak masalah di mana-mana di Indonesia karena banyak hujan dan banjir besar itu. Ya, itu udah biasa di Indonesia, tapi semoga itu bisa perbaiki. Ya, Hmm. lebih lebih bagus ke depannya itu. Ya, baik ya lebih bagus. Sekarang kamu di Hong Kong ya? Di Hong Kong dari kapan Coach? Sorry? Dari kapan kamu pulang dari Indonesia ke Hong Kong? Oh, habis game yang terakhir lawan Persib, Mhm. uh, saya mungkin berapa 2-3 minggu masih di Jogja, dan habis itu ya liga stop dan nggak ada alasan yang tetap di sana dan saya balik ke sini. Tapi dari kemarin sampai sekarang kita masih tetap kontak sama pemain dan manajemen, dan saya lihat ada berapa pelatih dan pemain loyalitas, dan tetap di Indonesia kita bisa mengerti situasi sepak bola Indonesia cukup berat, bukan cuma Indonesia tapi di dunia. Dan of course kita hormat, dan semua kita mau tetap di sepak bola Indonesia. Gak mau, saya minta maaf, mungkin keras kalau saya bilang ada orang yang lari dari sepak bola Indonesia, ya mungkin cari negara lain di mana yang aman, tapi ada berapa pelatih dan pemain yang tetap di sana, dan semoga kita bisa mulai sepak bola lagi segera, kalau bisa bulan Juni atau Juli. Baik. Informasi dari Ketua Umum PSSI tadi baru ngobrol, besok katanya mau doanya buat supporter Indonesia. Jadi besok mau meeting Mhm. sama Polri, sama Menpora lagi, ngobrolin soal teknis teknis pertandingan coach. Gitu kabar terbarunya. Jadi semoga nanti kita bisa nonton strategi kamu lagi ya di lapangan ya coach. Amin, amin. Semua kita rindu, semua kita rindu. Saya ada pilihan mau balik ke Serbia, tapi saya tetap di Hong Kong sama keluarga karena situasi di Hong Kong sudah mulai bagus sekali. Kita nggak ada Hmm. terlalu banyak masalah dengan COVID. Cuma mungkin berapa, maksimum 30 hari ini ada cuma 30 case. Dan minggu kemarin baru mulai lagi latihan, sepak bola Hong Kong lagi mulai step by step. Dan saya pikir habis Chinese New Year, minggu kedua, Liga Hong Kong baru bisa mulai. Tapi sekali Hmm. lagi kemarin saya ada di rapat di Hong Kong FA, dan untuk sebentar sekarang tanpa supporter, ya sebentar. Karena bulan Mei kemarin kapan Liga Hong Kong mulai, kita bisa lepas mungkin cuma 20% di stadion. Hmm. Dan oke, bagus, bagus. Tidak terlalu banyak, tapi oke. Lebih enak untuk pemain kalau bisa lihat atmosfernya atau lihat sedikit supporter. Dan Hmm. sekarang hampir 2 bulan Liga stop lagi. Dan semoga Hmm. bisa mulai lagi. Sama, semoga Indonesia bisa mulai lagi dan kita bisa kembali di hidup yang kita suka. Ya. Itu kita, Hmm. we are happy. Coach, tadi kamu bilang 30 case ya per hari ini. Di sana Yes, masker, protokol kesehatan, masker, jaga jarak, cuci tangan, itu gimana? harus, harus. Harus ya? Orang Hong Kong ya disiplin sekali. Saya ya udah hampir 1 tahun ada di sini di situasi seperti yang ini. Di luar, kalau kita jogging atau doing exercise, kita nggak usah pakai mask ya. Tapi Hmm. kalau di mall, di kereta, di bus, di mana-mana harus. Uh, Hmm. Sekarang saya lihat ada hukum besar. Contoh sekitar 10 juta. 10 juta Wujud. sekarang, ya 10 juta. Tapi yang saya suka seperti yang ini. Kalau kita lihat orang lain tidak pakai mask, orang cuma kasih info ke dia, tolong kamu bisa pakai mask karena ya ini di sini banyak orang, dan semua tetap disiplin. Dan government Hong Kong benar bagus sekali.
take care about COVID sekarang karena jangan lupa 2003 kita ada masalah dengan SARS di sini. Dan government Hong Kong sudah siap sekarang, nggak mau ambil risiko. Dan semoga bulan depan sudah mulai vaksinasi untuk semua orang. Dan I hope kita semua berdoa untuk situasi bisa lebih baik dan kita bisa kembali ke hidup yang normal seperti biasa kemarin. Nah, itu dia ya yang kita harapkan ya. Coach, sebelum kita lanjutkan, saya mau sapa dulu nih superstar nih Coach Bayu Gatra nih nonton kita nih. Bayu Gatra? Iya, nonton kita nih. Katanya kelas Coach. Oh, Bayu Gatra teman saya dari dulu dan satu pemain yang sering lari dari saya. Berapa kali saya minta dia ikut sama saya, tapi terakhir dia ikut ke PSS, tapi ke PSM. Dan siapa tahu mungkin sekarang dia bisa ke PSS, siapa tahu. Tapi Persib lah. Bayu Gatra mau ke Persib. Iya dong bro, ya, kita lihat nanti siapa yang lebih siap, lebih cepat, pasti dia ambil ya. Iya, ini akun PSS juga nih, saudara-saudara kita nih, PSS Sleman juga nonton nih, akun officialnya nih. Banyak teman saya ada banyak di Eropa sekarang di sini, banyak semua ikut sekarang dan saya senang sekali karena bisa share sedikit sama semua dia itu. Iya, baik. Coach, kita ngobrol nih soal sesuai judul kita ya. Kiprah petualangan, Coach. Petualangan kamu ke Indonesia tahun 95 ya, Coach ya, membela Persebaya. Yes. Betul. Yes. 95 yes. Nah, itu. Bisa cerita nggak kenapa kamu dari Eropa gitu kan, Belgia terus Serbia, kenapa mau ke sepak bola Indonesia? Jangan lupa di waktu yang itu Yugoslavia dulu Yugoslavia ada masalah banyak dengan politik, perang dan semua yang lain. Of course, saya main di satu tim besar sekali, Red Star Beograd, dan ya biasanya saya ada banyak teman di Bosnia, di Kroasia, di Slovenia, di Makedonia. Dan saya bukan orang politik ya, saya bukan orang yang suka perang atau besok saya harus ke negara yang lain untuk berantem atau tembak orang lain. Saya nggak mau, saya nggak setuju. Bukan habis kontrak saya punya kontrak 4 tahun di Belgium, tapi terakhir saya balik ke Serbia dan nggak bisa balik ke Belgium karena semua stop. Dan di mana saya bisa main cuma di Asia. Komunikasi banyak dengan Dejan Savicevic yang mantan pemain AC Milan. Dan sama agent dia, Mr. Bernardino, something like that. Dan dia bilang, Dejan saya ada kesempatan ke Indonesia. Karena di momen yang itu ada banyak pemain dari Kamerun seperti Roger Milla, Fede, Foda, Mabo Angkesak, dan teman-teman yang saya dulu. Dan very interesting untuk saya. Of course, saya mau berangkat ke Indonesia. Saya pikir 24 jam kita bicara, negosiasi sudah selesai dan saya berangkat ke Jakarta dulu, baru dari Jakarta ke Surabaya. Very interesting ya, very interesting menurut saya karena saya pemain asing yang pertama kalau saya nggak salah di Persebaya, kalau saya nggak salah. Dan atmosfernya yang saya lihat di sana sama Bonek, sama semua orang, aduh senang sekali. Dan saya nggak salah karena saya datang di Indonesia 95 dan puji Tuhan sampai sekarang saya tetap di Indonesia kerja terus. Jadi 1 tahun setelah Persib juara ya, karena Persib juara 94 ya Coach ya? Yes. Coach, setelah itu kamu ke Persita ya kalau nggak salah? Persita terus ke Persema? Selesai sama Persibaya saya sebentar ke Persema Malang. Sama Coach Rohanda dan orang baik sekali dan dia bantu saya banyak. Saya ada hormat besar sama dia. Prestasi saya cukup bagus di Malang dan ini dulu coach saya dia panggil saya, Dejan kamu mau ke Persita? Of course saya mau ke Persita karena Persita tim besar dan kita punya tim bagus sekali. Sampai 99 dan waktu yang itu kita ada masalah di Indonesia. Jangan lupa Liga stop. Kita sudah masuk ke 4 besar.
karena ada 2 wilayah, kita sudah masuk ke 4 besar, tapi Liga stop karena banyak masalah politik, banyak army di jalan, demonstrasi, ya, dan Liga Indonesia stop. Saya ada kesempatan langsung ke Malaysia atau Singapura, tapi agent saya, yang teman saya sekarang masih di Indonesia, Mirwan, bilang, Dejan, lebih bagus kamu ke Hong Kong. Dan langsung 99 saya pindah ke Hong Kong. Dan sampai sekarang rumah saya di Hong Kong, hati saya ada di Indonesia. Tapi oke. Iya. Dan terakhir kamu perkuat Kici ya, Kici Hong Kong ya? Yes. Dari 2000 berapa dia? 99 sampai 2002 saya di Kici. Dan 2003 pindah ke Sanhe. Dan kita ambil, saya menang 4 trofi yang terakhir. Tapi 2003 sudah mulai SARS. Dan Liga stop. Kita tidak tahu berapa lama. Karena Hong Kong FA kasih info ke semua kita. Lebih bagus kita mungkin cari kesempatan ke negara yang lain. Sebentar saya dengan istri saya Vena, kita balik ke Surabaya karena istri saya dari Surabaya. Dan, Bonita ya? Iya, Bonita harus. Terus kita, saya dengar ada latihan, ada pertandingan, ada pertandingan Persebaya lawan PSIS. Semarang. Saya datang di Gelora 10 November, tapi saya lihat sepi, tidak ada bonek, tidak ada siapa-siapa, gila, kacau. Dan saya lihat result dari Persebaya, masih divisi 1 ya, divisi 1, tidak bagus. Sampai Pak Surozo, team manager yang tadi, dan teman saya baik sekali di Surabaya, Pak Surozo, panggil saya, Dejan, kamu bisa bantu Persebaya lagi, karena kita ada rencana kembali ke Super League. Oke, saya ada izin dari Kici bisa pinjam ke Persebaya. Di momen yang itu, kapan saya masuk, ada Leo, ada banyak pemain yang Mursid, ada Hamka, ada Mat Halil, banyak pemain yang bagus sekali. Uston, ya ada banyak pemain. Dan masuk Pak Haruna. Pak Haruna masuk sebagai manajer. Dan kita kumpul dan kita bikin satu grup bagus sekali. Materi pemain Jackson Tiago pelatih, Jackson masuk sama, dan materi pemain bagus sekali. Dan puji Tuhan kita bisa dapat trofi dan kita langsung juara. And then saya sudah mulai tua, saya lihat ada pemain yang lebih muda dari saya dan lebih cepat dari saya. Kurniawan ya, kalau saya bilang, oke, lebih bagus mungkin saya pensiun karena saya sudah juara dan lebih bagus dan semua orang bonek dan orang di Surabaya tahu saya sebagai orang juara dari mungkin saya performance jelek nanti karena sudah tua. Terus saya tetap satu lagi musim di Persebaya kapan kita langsung juara Super League di tim yang dimana ada Kurniawan, Mat Halil dan semua yang lain, Carrasco dan semua. Saya tetap sebagai ya mungkin pemain yang 20 ya, tapi tidak ada banyak waktu untuk main. Saya cuma ada karena Persebaya ada hormat yang kerja saya untuk semua dia. And then terakhir saya selesai pensiun dan balik ke Kici sebagai 2005 sebagai kepala pelatih di tim yang bagus sekali. Kalau saya lihat sekarang tim top di Asia. Di Asia ya. Oke. Itu karir sepak bola kamu ya Coach ya, sebagai pemain lalu sebagai pelatih nih. Karena yang saya tahu kamu ketika melatih di Indonesia Arema ya? Yang pertama Arema 2011. Kenapa kamu nggak Persebaya dulu? No, saya mulai 2005 sampai 2008. Ya. 2008 saya sudah ada panggil dari Hong Kong FA untuk timnas, untuk Asia Qualification dan Asian Games. Dan kita bagus sekali karena kita fokus ke U18 banyak dan saya kasih banyak kesempatan ke pemain muda. Dan jangan lupa kita juara East Asian Games di Hong Kong pertama kali di
di Hong Kong kita dapat gold medals. Ini gold medals yang pertama untuk sepak bola Hong Kong. Dan saya senang karena saya dengan Coach Kim kerjasama. Sama saya sebagai pelatih national team dan dia sebagai pelatih untuk Olympic team. Hari kita kerja sama-sama. Habis yang itu, 2011 saya ada panggilan dari Arema, Miss Fanda dengan Minister Gita panggil saya dan of course saya setuju karena Arema sama satu tim besar sekali dan satu tim dan satu kota Malang di mana saya ada banyak teman. Tapi saya dapat situasi berat sekali. Jangan lupa yang di momen yang itu kita punya ESL dan EPL. Dan saya lihat banyak berantem di sana. Saya minta maaf, di momen yang itu saya tidak tahu siapa yang benar, siapa salah ya, karena baru datang dari Hong Kong. Karena sebagai profesional, saya cuma mau bantu anak saya, pemain saya, dan tim yang saya. Tapi ada banyak orang bilang, kamu ikut EPL itu tidak bagus, kamu harus ikut ESL atau... Tapi saya bilang, oke, saya fokus musim yang ini ke sini dan kita lihat. Dan jangan lupa, saya ambil situasi di Arema kita posisi 3 di bawah. 3 di bawah. Dan kita selesai top 3. Top 3, Semen Padang, Persebaya, dan kita. Dan kita masuk ke top 8 di AFC Cup. Yang kita kalah lawan El Ittihad, lang Arab. 3-1 di sana. Tapi untuk Arema tim yang dari pemain yang biasa, dari pemain yang cenangan, dari pemain yang di kedua, saya pikir itu sukses besar sekali. Baik ya. Bisa berprestasi bersama Arema. 2011, 2012, 2013 sebelum ke PBR kamu kemana, Coach? No, langsung ke saya habis Arema, saya sebentar ke Produta. Ke Produta. Produta betul. Ya, ke Produta. Dan lagi, semua dia panggil saya untuk bantu. Saya nggak mengerti itu. Saya biasanya pelatih untuk bantu semua dia kalau situasi berat sekali. Dan, berarti pelatih spesialisasi darurat ya kamu ya? Iya, saya kadang-kadang bingung. Ada satu tim yang bisa panggil saya cuma untuk, oke, Dejan, ayo pelan-pelan sedikit. Nggak usah terlalu banyak panas atau ini. Ali saya senang. Mungkin itu challenge yang besar untuk saya. Biasanya kamu tahu saya orang emosi yang banyak, tapi bersih dan jujur masih tetap seperti yang itu. Dan saya senang karena saya bisa bantu lagi satu tim yang seperti Produta. Dan kita bisa masuk ke Super League sama Semen Padang. Dan ada satu cerita yang lucu sekali. Kita main di Jogja, Super Cup. Dan kita menang Super Cup. Tanpa penonton, tanpa trofi, tanpa medal, nggak ada apapun. Cuma bisa foto. Katanya itu EPL, ini ESL. Itu lucu sekali. Tapi sampai sekarang saya masih ada banyak foto. Kita menang dan kita dapat seperti yang Super Cup itu. Habis yang itu kita harus main sama Semen Padang. Lagi karena kita sudah menang 2 pertandingan. Kita bisa langsung masuk ke ESL. Habis yang itu sudah ada deal dari ESL sama EPL bisa join sama-sama. Dan saya langsung masuk ke PBR. Dan lagi situasi berat sekali. Karena PBR musim yang itu hampir degradasi. Ya, hampir degradasi. Saya lihat Nova, teman saya, nanti asisten yang saya, dia masuk gol yang penalti itu atau apa dan bisa menang dan PBR tetap di ESL. Performance yang kita habis yang itu saya senang sekali sama anak dan pemain saya yang di PBR seperti Kim, David, Hermawan dan banyak-banyak yang lain. Jangan lupa BP ikut sama kita. BP ikut kapan semua tim lepas dia. BP tidak main hampir 1 tahun karena masalah sama Persija. Saya ada 2 pilihan, ambil BP atau lepas dia. Tapi saya tahu kualitas dia orang baik. Dan semoga dia bisa
perbaiki sepak bola Indonesia karena saya pikir dia satu orang yang pintar dan satu orang yang semua supporter suka sama dia, jujur dan bersih. Dan saya pikir one day mungkin dia bisa jadi di posisi di PSSI dan dia bisa berubah sedikit semua dan kita bisa lebih bagus. Dan dia bantu banyak tim, kita masuk ke top 4. Berapa kali kita main lawan Persib dan pertandingan panas sekali. Panas. Tapi saya senang gitu karena saya ada hormat besar untuk Boboto dan untuk Persib dan challenge besar untuk semua kita, challenge besar kapan kita main lawan Persib. Habis yang itu selesai semua yang itu dan saya habis yang PBR saya masuk ke Persib. Ya, saya masuk ke Persib tapi saya harus jujur itu ya. Saya harus jujur. Saya mimpi kemarin kapan saya bisa jadi pelatih di Persib. Terus saya dapat kesempatan, tapi saya pikir saya tidak dapat kesempatan 100%. Mungkin orang tidak percaya sama saya di momen yang itu, karena Persib juara tahun yang itu sudah juara sama Coach Jajang ya. Tapi Coach Jajang saya nggak tahu keluar atau pindah atau mau ke Italia atau apa, saya nggak tahu. Terus mungkin ada orang yang percaya, ada orang tidak percaya. Saya cuma masuk Persib karena saya mau bikin Persib lebih bagus. Dan jangan lupa dari 1 bulan yang atau 1 bulan setengah kita kerja sama-sama, di mana kita berubah tim hampir 70%, kita masuk ke final Piala Indonesia. Piala Bayangkara ya? Bayangkara. Dan hati saya sakit sekali. Karena saya tidak bisa dapat 1 trofi yang Boboto mau. Tapi kita semua tahu situasi di lapangan yang kemarin gimana, bagaimana. Saya nggak mau bilang siapa salah, siapa tidak. Alih lagi, saya pikir dari 1 bulan setengah masuk ke final langsung, itu sukses yang bagus. Saya mau bikin proses, tapi mungkin ada orang yang pikir kita harus lebih cepat. Dan habis yang itu banyak masalah, istri saya sudah mulai sakit dan hati saya ada setengah di Hong Kong, ada setengah di Bandung dan jujur saya tidak mau bikin masalah untuk siapa-siapa dan lebih bagus mungkin saya putus dan balik ke Hong Kong karena lebih dekat sama keluarga, sama istri, itu di momen yang itu lebih penting untuk saya. Alih lagi, siapa tahu, mungkin one day I can go back karena saya ada banyak teman di Bandung, saya ada banyak teman yang support saya dan selalu saya minta sukses untuk Persib dan untuk Boboto karena itu satu tim bukan cuma paling besar di Indonesia tapi besar di Asia. Nah, itu dia ya. Jadi apalagi ada Pasos ya, Luisinho Pasos sekarang di Persib juga. Ini ngomong-ngomong ada Presiden Los Galacticos-nya tim Kalimantan ini, Bang Nabil nih, saya DM belum balas nih Bang Nabil nih. Untuk ajak kita berbincang, tapi ini Nabil dekat juga sama kamu ya, Coach ya? Nabil Hussein. Sorry? Ini ada Nabil Hussein juga nih lagi nonton nih. Bos Nabil teman, saya bisa bilang seperti ini. Bos Nabil satu orang saya tahu sudah lama. Dan ini saya sudah kerja di Borneo dan saya senang sekali di sana dengan Pusmania dan dengan Bos Nabil. Dia bukan cuma orang baik, tapi dia bos baik, my bro, teman saya dan orang yang bantu saya kemarin banyak. Dan saya pikir saya bantu sama Samarinda dan Borneo banyak. Dan hormat saya untuk dia dan keluarga dia dari dulu besar sekali dan saya senang karena saya bisa kerja sama dia di Samarinda itu. Samarinda ya, Bos Nabil ya. Semoga nanti kita bisa berbincang juga ya Bos ya, ngobrol soal kompetisi ya. Tapi lain kali kalau saya ketemu dia di lapangan, ya kita berantem sebentar, tapi habis yang pertandingan kita bisa minum kopi sama-sama. Sama shisha ya biasanya ya kalau Bos Nabil. Oh, ya? biasa. Coach, oh ya, ini penjelasan juga ya. Banyak yang nanya tadi Coach
Dejan sekarang latih mana, masih di PSS ya, jangan berpikir yang enggak ya. Coach Desan saat ini masih di PSS Sleman dan katanya rencananya mau Bayu Gatra ya ke PSS ya, tapi semoga ke Persib dulu ya, jangan dulu ke PSS, Persib dulu aja ya Bang, buat Bayu Gatra ya. Coba lihat nanti siapa yang lebih cepat itu. Aduh, Coach, lalu soal ini Coach, soal tekanan, tadi kan kamu bilang ya, tekanan terutama menangani klub besar ya, Persib. Lalu juga mungkin tadi Borneo dan juga tim sekarang juga PSS Sleman, tekanannya besar loh ya, supporter besar. Kamu pernah ini nggak pernah baperan nggak? Tahu kan baperan? Merasa ini, coach merasa, aduh kok supporter gitu amat ya sama saya, menghina coach. Punten ya, di medsos terkadang banyak yang bilang dikit-dikit Dejan out gitu. Terus tuh Dejan bisa ngelatih nggak? Terus ada apa dengan Kim dulu ya di waktu di Persib? Kamu pernah merasa kecewa nggak sama supporter? Lihat, yang pertama saya balik yang kamu tanya saya masih di PSS atau enggak? Yes, saya masih di PSS karena saya ada hormat besar untuk semua orang di sana karena kemarin saya baru masuk tapi liga sudah stop. Dan saya biasanya orang kalau saya sudah berjanji apapun pasti saya ikut yang itu. Bos Marco bantu saya kemarin masuk ke PSS dan sekarang saya mau berubah banyak di PSS, mulai dari latihan dan materi pemain dan semua yang di sana. Saya pikir satu tim yang tradisi besar di sepak bola Indonesia, oke? Supporter fanatik gila itu, dan itu bagus sekali. Saya pikir PSS yang semangat dari tim PSS mulai dari supporter PSS. Saya lihat berapa pertandingan kemarin di video, banyak supporter full stadium dan pemain kasih bukan cuma 100%, lebih dari 100%. Saya mau lihat yang itu, semoga musim yang ke depan itu. Dan pasti kita bikin PSS lebih bagus dari yang musim kemarin. Of course, harus ada proses. Saya sering bilang harus ada proses, karena di sepak bola ada orang yang pikir mungkin beda dari saya. Tapi ada orang yang pikir seperti itu. Saya pikir seperti yang ini karena saya tahu ini pasti bawa sukses. Tadi kamu tanya saya, Dejan, ya nggak tahu, goblok atau apa, ini, banyak ini. Tapi lihat, hati saya kemarin sakit. Kamu tahu kenapa? Karena tidak mungkin ada 1% atau di bawah 1% negatif saya pikir untuk siapapun itu. Biasanya saya orang yang kerja keras. Dan ada kadang-kadang mungkin ada banyak politik di dalam sepak bola Indonesia. Ada orang yang suka pelatih, ada orang yang tidak suka. Ada orang yang suka kenapa Dejan pakai Nike, kenapa tidak pakai Adidas. Oke, ayo kita. Saya kemarin kapan kerja di Persib, saya cuma mau bikin semua lebih bagus. Karena saya lihat potensi ada, materi pemain kita ada, supporter kita ada, lapangan kita ada. Mr. Glenn ya orang baik sekali, Teddy baik sekali, Pak Haji Umu ya sudah lama di sepak bola Indonesia dan di Persib di sana. Hari lagi, mungkin saya tidak ada terlalu, saya cuma minta kemarin waktu. Cuma minta waktu sedikit, kasih mi waktu. Kasih mi 6 bulan atau ini pasti saya bikin oke. Terakhir, mungkin karena situasi di keluarga saya berat sekali. Dan of course, saya pilih keluarga dulu dari yang lain. Kali lagi, Persib, Kota Bandung, Boboto semua harus pasti tetap di hati saya. Karena ya itu experience yang bagus sekali untuk saya. Dan saya bisa belajar banyak. Dan saya senang dari berapa kali saya sudah kembali ke Bandung. Terakhir main lawan sama PSS, Boboto bikin welcome untuk saya dan itu bikin hati saya full itu dan saya senang sekali.
betul. Karena ketika kamu lawan PSS sama lawan waktu ini ya, kamu latih Madura Borneo sama Madura ya. Terutama lawan ini lawan satu-satu. pas sama Samarinda kalau nggak salah pas kamu masuk stadion, langsung kan Coach Dejan, jadi banyak support Aduh, kamu Dejan. lihat, Dejan ya hati besar dan hati jujur. Tidak mungkin negatif itu. Ada orang bilang, Dejan, bagaimana kamu nggak marah sama orang bilang kamu semua negatif dia. Saya harus terima yang itu karena saya orang profesional dan pelatih profesional. Kalau saya mau bikin masalah sama siapa aja, lari, mau berantem atau mau bicara negatif, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Oke, saya harus kerja di lapangan dan pasti orang berubah dan pasti orang bilang, mungkin kita salah sama Dejan karena kita bisa lihat Dejan ini orang baik. Dan semoga mungkin sukses yang kemarin tadi saya bilang saya nggak bawa satu trofi untuk Persib di Piala Bayangkara. Itu mie hati sakit sampai sekarang, percaya sama saya, I cannot, I feel sorry for this one. Tapi siapa tahu hidup kita masih panjang dan siapa tahu mungkin kita bisa ketemu lagi. Itu dia ya. Jadi kita nggak tahu ya hidup kita seperti apa ke depan. Jadi semoga saja yang terbaik ya. Coach, ini Coach, ada best player nih, superstar nih, Nikola Komazec nih. Bayangkara ya dulu ya. Nikola satu pemain yang not superstar cuma di Indonesia, ex Bayangkara, tapi dia kemarin performance bagus sekali di Kici. Dan Nikola bawa Kici juara. Dia satu pemain yang penting sekali. Dan sekarang dia join satu tim Košice di Slovakia, sama satu tim besar sekali dan saya senang. Bukan cuma karena dia teman saya, tapi dia pemain bagus sekali dan orang baik sekali. Nah, orang baik ya, Nikola Komazec. Komazec betul ya? Baik bicaranya. Yes. Komazec ya. Coach, lalu bicara soal tadi ada yang nanya juga nih teman-teman Sleman juga nih. Kalau di PSS sendiri ada pemain yang keluar nggak atau ada pemain yang masuk? Irfan Bahdi masih ya di PSS ya? Pak Dober, lihat, masih kita, saya pikir minggu depan kita mulai pelan-pelan rekomendasi dan rekonstruksi dan semua untuk pemain. Pasti ada pemain luar, pasti ada pemain yang masuk, ya. Tapi kamu tahu saya pilih pemain yang mau kerja. Saya pilih pemain yang mau kerja untuk tim yang saya. Karena semua kita main sekarang untuk PSS, semua kita main untuk Kota Jogja, semua kita harus performance bagus sekali. Karena kalau kita ada performance bagus sekali, pasti kita ada banyak supporter nanti di belakang kita. Dan itu yang penting untuk saya. Mulai dari saya di lapangan, di garis, dan mulai sama-sama pemain, mulai sama-sama manajemen dan semua yang lain. Tapi saya lihat sudah mulai banyak berubah, sudah mulai banyak orang mau kerja lebih keras untuk PSS ke depan. Ada lagi, waktunya penting, step by step. Dan saya bisa berjanji kita pasti bikin tim bagus sekali ke depan sama PSS. Ya, PSS ya. Saya jujur kalau ingat PSS tuh ingat supporternya ya. Merinding Coach saya Coach. Yes. Itu stadion wah super Elja itu saya udah merinding lah. Ale. Ada di pinggir lapang ya. Coach, tapi waktu kita nggak banyak Coach. Jadi rencana kamu ke Indonesia kapan Coach? Pas saya masih tidak tahu. Saya siap, tapi kita semua tunggu sekarang keputusan yang pertama dari PSSI. Dan yang kedua, jangan lupa kita harus sekarang bikin izin masuk ke Indonesia karena sedikit beda sekarang dari yang kemarin itu, of course. Dan ya result dari COVID dan mungkin saya nggak tahu, mungkin di Indonesia masih ada isolasi, kita harus mungkin masuk ke hotel atau kita tunggu kabar dulu. Kalau bisa mulai bulan Maret, pasti saya ada bulan Maret di sana. Kalau bulan April, pasti saya ada bulan April di sana. Karena saya nggak terlalu jauh, cuma 4 jam. 4 jam ya. Jadi lebih dekat.
coba lihat, saya lebih dekat dari Jakarta, Papua. Saya lebih dekat Hong Kong, Jakarta itu. Lebih cepat saya datang. Ya, Coach. Jadi bocorannya tuh kalau nggak salah bulan Maret ada pramusim, Yes. terus bulan Mei atau Juni kompetisi dimulai. Mei atau Juni gitu. Jadi semoga aja sih dapat kepastian ya Coach ya. Jadi kan tiba-tiba telepon nih bos PSS, Coach, go to Sleman, kan enak tuh. Tapi kalau misalnya tuh tiba-tiba ke Sleman belum ada kepastian liganya, buat apa ya Coach ya? Oh, itu masalah buat saya karena nanti saya nggak bisa kembali ke Hong Kong. Iya. Karena di sini kuarantin 21 hari dan kita harus tinggal di hotel. Itu masalah banyak untuk semua orang asing atau siapa-siapa masuk ke hotel. Dan tapi saya tahu manajemen PSS pasti urus semua yang sebelum kita berangkat. Dan of course kapan kita ada lampu hijau dari PSSI dan kita pasti berangkat dan semoga kita bisa mulai latihan normal. Seperti tadi kamu bilang mungkin pramusim mulai bulan Maret atau April. Of course kita harus kasih waktu ke pemain. Jangan lupa hampir 1 tahun pemain tidak aktif. Aktif tapi sebagai orang amatir, tidak profesional. Dan pasti kita kasih waktu ke semua dia. Saya takut dan saya minta dari supporter semua jangan pikir langsung oh sekarang dia semua harus seperti mesin, harus bagus sekali. Saya mau share satu informasi untuk semua. Kemarin saya banyak kerja di analyze Liga Champions, ya, Liga Champions. Dan dari informasi dari teman saya dari England, dari Eropa itu katanya di Liga Jerman, Liga England, France, Italy, satu lagi saya lupa Jerman tidak ada satu pemain yang siap 100%. Dari semua negara dia kumpul semua tes, fitness test semua, tidak ada satu pemain 100%. Nah, 90, 85, 92 karena pasti COVID bikin ya pemain di kondisi seperti yang ini sekarang itu. Dan itu contoh yang kita di Indonesia. Pelan-pelan kita harus kasih waktu dan semoga pemain bisa kembali dekat 100. Nggak mungkin 100, tapi dekat. Saya pikir saya sudah senang. Mencari peak performance ya, karena lama nggak ngapa-ngapain itu ya di kompetisi, apalagi aura kompetisi. Coach, saya ngomong-ngomong keingetin apa namanya tuh anak kamu Coach Stefan tuh WNI atau bukan Coach? Stefan baru tadi selesai latihan, dan dia on the way balik ke rumah. Situasi sekarang Stefan di Southampton ya cukup bagus. Dari 5 pertandingan dia main 3, dia masuk 1 gol. Dia main 2 posisi, bek kanan, stopper, dan 1 pertandingan terakhir dia main midfield defense. Tapi posisi dia bagus sekali sebagai stopper. Kemarin ada kesempatan untuk dia sudah masuk ke radar yang timnas yang sebelum kita bubar dia sudah masuk, dan saya senang sekali karena saya sebagai papa saya dan mama Indonesia, saya senang sekali karena dia bisa ikut latihan untuk timnas. Tapi Stefan cuma ada masalah sedikit karena dia nggak punya paspor Indonesia. Kemarin kita sudah punya rencana ya untuk Stefan, dan proses baru mulai tapi stop karena COVID ya, dan dia belum selesai semua. Tapi katanya orang teman kita karena mama dia orang Indonesia itu bisa lancar dan bisa cepat selesai, dan semoga kalau Stefan bisa dapat kesempatan untuk training camp atau apa, orang bisa lihat kualitas dia. Kalau dia bagus dan dia bisa bantu Indonesia, saya senang sekali. Kalau tidak, of course pasti dia kerja lebih keras dan mungkin lain kali dia bisa dapat kesempatan. Coach, jadi status kewarganegaranya WNI ya? Bukan Hong Kong atau? Belum, masih belum. Diproses. Tapi karena kemarin
situasi COVID seperti yang ini, semua batal. Dia harus ikut ke Indonesia, tapi sekarang karena situasi seperti yang ini, dia nggak bisa ikut. Dan orang bilang, Dejan tunggu dulu, baru kalau situasi sudah oke, Stefan datang ke Jakarta, kita urus surat, mama ikut, semua ikut, dan bisa lancar, dan bisa lebih cepat urus semua, dan dia bisa dapat paspor Indonesia. Kayaknya namanya harus diganti, bukan Stefan. Pak, Bisa Bagus nanti Antonik atau Asep Antonik, mungkin coach. aduh, lepas dia pasti pilih nanti. Tapi saya senang kalau dia bisa dapat kesempatan. Saya senang kalau dia bisa dapat kesempatan karena itu challenge besar untuk dia. Iya. Tapi saya bilang dia harus kerja keras, kerja keras. Dia harus kerja keras. Betul, coach. Ini penting juga, coach. Stefan kalau ke Indonesia pengennya main di klub mana, coach? Di klub saya. Kamu mau ke Persib? Aduh, jadi tapi kalau cita-cita dia pengen main di mana, coach? Sorry? Cita-cita dia pengennya main di mana? Pak Dok, lihat dari kemarin yang dia ikut sama saya di mana-mana. Kemarin dia latihan di Borneo sama saya. Bos Nabil kasih izin dan dia bisa ikut latihan sama saya. Bos Haruna sama kasih izin dia bisa ikut latihan sama saya di Madura. Dan of course, kalau kita lihat atmosfernya, of course dia nggak bisa lupa atmosfernya di Jalak ya. Di Jalak, of course, nggak mungkin dia lupa. Tapi saya bilang ke dia, kalau kamu mau masuk ke tim yang besar, kamu harus ada performance bagus sekali. Karena pintu yang itu cukup berat untuk buka. Tapi kalau kamu sudah buka, dan habis yang itu lancar. Tapi dia masih muda. Dia masih muda. Dan of course, untuk saya sebagai papa, kalau dia pilih, dia main di Indonesia, dua tim untuk yang sekarang saya pikir Persib sama Persebaya yang kemarin saya pikir, of course. Tapi dia punya hidup dia, pasti dia bikin keputusan sendiri. Dia mau kemana? Siapa tahu? Mungkin dia bisa ke PSS nanti. Dan yang biasa saya lepas dia untuk keputusan yang itu. Baik, coach. Semoga kamu sehat di sana dan kita berharap semoga Stefan juga karirnya bagus seperti papahnya ya. Karirnya bagus seperti papahnya dan juga semoga kondisi sepak bola di Hong Kong, di Indonesia juga bisa semakin membaik dan juga ada keputusan terbaik untuk sepak bola kita. Coach, satu pesan untuk supporter PSS, Arema, Persebaya, Persib apa nih, Coach? Lihat, sekarang saya mau kasih satu pesan untuk semua dia, tapi saya tidak lihat warna dia, nama dia, atau apapun. Saya pikir semua kita sekarang supporter yang satu untuk Indonesia, ya. Karena penting sekali ada kita keluar sama-sama dari situasi yang kita punya di Indonesia yang COVID itu, yang masalah yang itu. Dan semua kita harus tetap disiplin. Dan sepak bola pasti kembali ke normal itu. Ada lagi hidup kita yang paling penting, ya. Kita ada banyak teman yang kita we lost them, ya, during the COVID yang itu. Dan paling penting sehat dulu, ya. Semua harus sehat dulu. Lihat keluarga kamu sehat dulu. Sepak bola pasti kembali. Kapan dia kembali dan kita lagi bisa sedikit separate. Dan kita punya Arema, Boboto, Persebaya, Bonek, dan yang lain. Untuk sebentar sekarang kita harus kerja sama-sama sebagai satu. Dan semoga Indonesia bisa menang lawan semua yang ini. Dan kita bisa kembali ke hidup yang normal. Bravo, Coach. Itu kata-kata yang sering kamu sampaikan saat latihan ya. Bravo, bravo, ya, agar semangat. Terima kasih, Coach Dean. God bless semua. Kamu ke Bandung wajib ke PRFM ya. Sekarang kita di Asia Afrika kantornya. Tuh, nanti kalau saya jadi ada waktu ke Bandung, saya pasti ketemu semua teman-teman di sana. Semoga sukses untuk semua. Salam buat semua teman di sana dan Indonesia stay safe dan sampai ketemu lagi, Onda. Ya, God bless all, ya. God bless. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Sampai-sampai ya ini.
Kang Dejan dan Makasih, Mas thank you, Dejan ini. thank you. Siap, welcome coach.